Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Mayani, NPM saya 10221177 dari kelas C3 Prodi S1 Akuntansi, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mengaplikasikan mengenai desain produk, manajemen operasional ke dalam perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan yang berupa snack. Usaha ini dimiliki oleh Bapak Sobriansyah yang berusia 75 tahun, beralamat di Perum Mutiara Citra Asih, Blok B9 RT 02 RW 14 Parangkanyasag, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Nama dari usahanya yaitu Eriwa yang bertepatan pabriknya di Kampung Tojong Cigerem, Kota Tasikmalaya. Jenis usahanya yaitu di bidang makanan berupa snack makanan ringan ya, buat cemilan-cemilan seperti itu. Usaha ini berjalan sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Kurang lebih usaha ini sudah berjalan 27 tahun. Usaha ini berawalan dari istri Bapak Sobriansyah. Beliau sangat sekali hobi memasak. Lalu beliau berpikir bahwa beliau akan membuat produk rempeyek sehingga produk ini terbuat dan dipasarkan melalui grosir, toko-toko terdekat, dan pemasarannya juga oke, bahkan banyak sekali pemesanannya sehingga mereka pun akhirnya mengembangkan usaha ini. Lalu pada tahun 1996 mereka meninggalkan Bandung ya, karena dulunya pertama usaha ini terbuat yaitu di Bandung, tepatnya di Jalan Banteng. Lalu pada tahun 1996 mereka pindah ke Kota Tasik, vakum dulu 1 tahun. Tahun 98 mereka memulai lagi usaha ini dengan beberapa inovasi produk yang baru. Lalu pada tahun 2004 anak dari Bapak Sobriansyah ini bersekolah dan teman-teman sekolahnya pada datang ke rumah. Mereka ingin membuat sebuah rujak, katanya seperti itu. Membuat rujak yang memang kalau zaman dulu paling apa sih ya, paling bengkuang yang kayak gitu, terus ubi, lalu apa gitu ya, pepaya paling gitu kan. Nah, akhirnya ada sebuah sisa ubi dari bekas rujak anak dan teman-temannya tersebut, sehingga Bapak Sobriansyah meminta kepada istrinya untuk dibuatkan sebuah makanan. Akhirnya istri Bapak Sobriansyah ini membuatlah makanan seperti itu, lalu dicampur dengan beberapa bahan sehingga mendapatkan produk yang berupa telo ubi ungu. Nah, produk ini sekarang menjadi produk yang sangat besar pemasarannya hingga pemasaran keluar kota. Bukan hanya di sekitar, namun sudah menjadi keluar kota. Dan bahkan pemasarannya juga sangat besar. Tentunya dalam sehari bisa membuat 30 kg ubi yang dihasilkan gitu. Sampai itu bisa pemesanannya sampai bisa membludak sekitar 150 bal dalam sekali mengelola, yaitu 10 kilo itu bisa menghasilkan sekitar 8 sampai 10 bal. Seperti itu, 8 bal sih kebanyakan 8 bal ya. Lalu Bapak Sobriansyah ini akhirnya usahanya sampai sekarang berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah Bapak Sobriansyah sekarang memiliki 11 orang karyawan dan memiliki sebuah pabrik ya, tentunya dengan beberapa mesin, dengan beberapa alat yang cukup memadai gitu, karena memang pemesanannya benar-benar membludak. Lalu produk yang dihasilkannya itu telo ubi ungu dan juga cetot.
Lalu harga harga produknya untuk telo ubi ungu ini sekitar 65.000 per bal, dan untuk cetot ini yaitu sekitar 75.000 per bal. Untuk pemasarannya tentunya pasti bukan hanya di lingkungan sekitar ya, karena ini pemasarannya sudah terbesar sekali sampai sudah keluar kota begitu. Ini untuk memasok ke toko-toko ya, toko-toko kebanyakan sih Bekasi, Bogor, lalu Cianjur juga, karena memang produk ini dibuat langsung oleh istri Bapak Sobriansah tanpa campur tangan orang lain, hanya Bapak Sobriansah dan juga istrinya begitu. Karena sekarang mereka juga sudah lanjut usia, sehingga mereka mengajarkan kepada karyawannya, dan yang mengerjakan adalah sekarang karyawannya. Kelebihan dari produk ini tentunya resep sendiri ya, karena diproduksi oleh sendiri, lalu diproduksi dengan bahan-bahan pilihan ya. Lalu mungkin ada kayak orang meniru produk ini, mungkin ada dan pasti banyak ya, karena pengembangannya juga, lalu pembuatannya juga susah gampang lah kalau dibilang untuk sekarang. Ini produknya jarang di toko-toko lain, bahkan di Bandung pun mungkin jarang ya, kecuali toko-toko besar. Lalu untuk kekurangan dari produk ini, karena sistem pemasarannya belum mengikuti zaman sekarang, seperti pemasaran kepada Shopee, Tokopedia yang kayak gitu, bukan tidak mau, tapi mereka takut tidak memenuhi kebutuhan dari pelanggan, karena pemesanan biasa pun bisa sampai membludak dalam perharinya gitu. Lalu kemasannya juga kurang praktis ya, karena memang masih namanya juga kemasan verbal, lalu namanya juga, logonya juga gitu kan masih sederhana gitu, karena memang belum ada pengembangan zaman lah seperti itu. Sebelum membahas mengenai proses manufaktur ini diaplikasikan ke desain produk, sebelumnya apa sih desain produk? Desain produk adalah sebuah penggambaran proses mulai dari membayangkan, menciptakan, dan juga mengulangi produk guna memecahkan masalah yang dialami pihak pengguna, atau juga memenuhi kebutuhan pasar yang sifatnya lebih spesifik. Nah, sekarang kita implementasikan atau aplikasikan desain produk ini ke dalam perusahaan tersebut. Desain produk ini dikemas menggunakan plastik PP bening berukuran 15 x 70 cm sehingga membentuk lonjong ke atas, ditutup dengan kayu rapian. Kelebihan dari desain produk ini yaitu fleksibel, mudah, dan ringan dalam penyimpanan, dan terlihat produk ini masih layak untuk dikonsumsi atau tidak, serta kualitas produk, karena terkadang ada produk yang tertumpang tindih sehingga mengakibatkan produk kurang menarik untuk dibeli. Bukan hanya itu, bahkan di beberapa toko terkadang banyak sekali produk makanan ini dikemas dengan plastik bening, karena kebanyakan orang melihat dari kemasan dan produknya masih layak dikonsumsi apa tidak. Dan dengan kemasan seperti inilah lebih efektif dalam segala sisi, dari penyimpanan dan juga ketahanan kualitasnya dapat terkontrol dengan baik dibandingkan kemasan dengan full atau tertutup ya, kayak misalnya menggunakan logo itu benar-benar full tertutup sekali. Banyak sekali juga orang yang sangat menyukai produk ini ya, sehingga terkadang pemesanan itu sangat membludak, kadang tidak terpenuhi pesanannya kepada orang-orang, karena terkadang membuat 30 kg saja dalam satu hari itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu kesimpulannya yaitu perusahaan ini sudah merancang sedemikian rupa desain produk dan juga rasa yang dijamin banyak diminati oleh banyak orang. Bukan dijamin, tapi sudah terjamin bahwa kualitasnya sangat
sangat eh, memenuhi kriteria di masyarakat. Sebelum itu kita lihat dulu proses pembuatan telo ubi ungu ini. Mungkin cukup sekian